Oke, selamat hari Minggu semua teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita ngerti bahwa market kita ini dikebukin ya selama 7 kali beruntun ya, 7 hari perdagangan beruntun merah. Tapi saya berharap teman-teman tetap semangat. Kita akan belajar menghadapi market ini, kita belajar bersama-sama dan kita akan membuat hal-hal yang diperlukan ya. Kita harus mengerti bahwa kedepannya kita harus melakukan hal-hal yang dan mempelajari hal-hal yang penting buat kita ya. Selain kita harus bertahan dalam market ini ya. Jadi teman-teman, saya harap tidak ada teman-teman yang pensiun dini dalam market ya. Seperti itu. Saya berharap teman-teman tetap semangat, tetap belajar, karena saya merasa masih ada peluang, ada potensi yang dapat kita peroleh dari market ini, dan kita harus belajar dari setiap keadaan di market ini ya. Oke, kita mulai pembahasan kita pada hari ini. Ya, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam channel ini. Tetap dukung channel ini ya teman-teman ya. Tetap dukung channel PPC ini ya. Saya bersyukur sekali sudah ada sekitar 10.800 subscriber yang ada di channel ini sejak saya membuat YouTube ini daripada bulan Mei ya, dari tahun 2020 kemarin sampai sekarang ada 10.800 subscriber ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, teman-teman bisa lihat semuanya di dalam sini ya. Semoga semuanya berguna buat teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mengerti, bisa mempelajari hal-hal yang berguna buat teman-teman dan membantu dalam trading ya. Selain itu juga silakan bergabung dalam channel PPC ya, dalam grup PPC ya, seperti ini. Teman-teman bisa masuk ke dalam ini ya, linknya. Para pencari cuan, hati-hati dengan grup palsu ya. PPC tidak pernah melakukan pengumpulan dana atau tidak pernah menjalankan dana, manajemen keuangan dan lain sebagainya, dan juga kita tidak pernah memberikan teman-teman iming-iming bonus yang dalam jumlah besar ya, seperti itu, karena kita hanya grup edukasi. Dan teman-teman mesti perhatikan, jika teman-teman bergabung dalam grup PPC ini, rekening PPC hanya ini saja ya teman-teman ya, bukan OVO, bukan GoPay dan lain sebagainya, hanya rekening ini saja ya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Silakan teman-teman join di sini, di mana ada kita boleh berdiskusi dalam grup komunitas yang sehat ya. Seperti itu ya. Saya harap teman-teman bisa bergabung semuanya, bisa belajar bareng-bareng ya di sini ya. Kita diskusi yang ringan saja, tidak perlu saling menyerang, tidak perlu saya membenarkan. Kita bertumbuh bersama-sama, belajar bersama-sama. Oke? Nah, pada hari ini saya akan bahas sesuatu yang menarik ya. Kalau teman-teman banyak mengerti bahwa muncul digaungkan seperti ajakan-ajakan untuk retail bersatu berperang melawan bandar, kita hold semuanya, kita gak kasih bandar barang dan lain sebagainya ya. Saya akan bahas di sini apakah ini cukup ampuh dan apakah ini benar-benar efektif untuk bisa menahan gempuran dari aksi jual bandar ya, seperti itu ya. Dan teman-teman mesti ketahui bahwa saya di sini akan membuka segalanya dengan apa adanya ya, dari sudut pandang saya. Silakan kalau teman-teman bisa terima, silakan ambil. Kalau nggak bisa terima ya, silakan skip aja ya, seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum itu teman-teman, pada pembahasan yang lalu ya, pada pembahasan di YouTube yang lalu ya, seperti ini ya. Saya membuat video minggu lalu ya, IHSG merah melulu seperti itu, dan saya berkata waktu itu IHSG arahnya bisa ke arah 5.800-an ya, seperti itu. Dan ternyata ada satu komentar ya yang waktu itu, ini saya capture komentarnya ya, teman-teman bisa cek di YouTube-nya sendiri bahwa ada seorang akun ya yang bernama Laika Wislar ya, seperti itu ya. Dia berkata kayaknya kurang pas penjelasannya, ya IHSG nutup gap ke 6174 make sense, tapi turun ke 5.850 enggak deh, kecuali foreign ambil balik 7 triliun yang masuk di tahun 2021, seperti itu ya. Tapi ya ini yang terjadi ya. Saya tidak perlu membenarkan kejadiannya karena saya hanya menganalisa dengan chart yang ada, dan saya melihat arah tekanan jualnya ke sana. Dan seperti teman-teman ketahui ya, saya akan buka chartnya. Bagaimana chart IHSG kita pada terakhir ya, penutupan di hari Jumat. Ya, seperti ini chartnya ya teman-teman ya. Chartnya seperti ini, bahwa IHSG terendahnya pada hari Jumat itu sempat menyentuh di angka 5.825 ya. Jadi benar-benar sudah teman-teman lihat di sini, saya membuat garis yang berbeda, yang warna berbeda ya. Teman bisa lihat ini ada gap ya, gapnya sudah ditutup ya, sudah tertutup gapnya seperti itu ya. Gap atas juga sudah ditutup ya di sini ya. Dan masih ada satu gap lagi di bawah di area sini ya.
5.395 sampai 5.412 kira-kira segitu ya. Jadi sangat mungkin sekali bahwa kalau IHSG turun ke bawah sini adalah hal yang wajar ya menurut saya. Teman-teman mesti ngerti ya. Saya sedikit flashback ya, teman-teman mesti ngerti bahwa saya akan ubah ke chart mingguan ya. Dalam chart mingguan ya terlihat bahwa dari bulan September, Oktober ya, Oktober ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 candle hijau. Seperti itu ya, ada 12 hijau. Dan hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 merah ya, seperti itu. Jadi dari bulan Oktober ini ya, Oktober di sini sampai ke bulan kita di akhir Januari ini ya, berarti ada November, Desember, Januari, 3 bulan ya. Ada 3 bulan dengan result seperti ini ya. Hasilnya seperti artinya apa? Artinya masih dalam tahap wajar ya, seperti itu, karena ada 12 kenaikan dan 5 merah saja dari chart weekly. Seperti itu ya, teman-teman bisa lihat ya. Cuman permasalahannya adalah kenaikannya itu sangat tajam ya, sangat tajam seperti itu. Kenaikannya sangat tajam, di mana pertamanya bagus ya, landai, sudutnya sekitar berkisar antara 30 sampai 40 derajat ya sudut kenaikannya, tiba-tiba menukik ke atas ya, di atas 75 derajat ya, mendadak seperti rally ya, seperti ada kalau teman-teman tahu di film-film balap ya, Fast Furious dan sebagainya, seperti ada di booster dengan NOS seperti itu ya, dengan nitrogen ya. Jadi menurut saya ada hal yang wajar sekali ketika di blow up ke atas tinggi, maka akan ada penurunan yang cukup tajam. Seperti itu adalah hal yang normal dari market ya. Dan teman-teman mesti ngerti bahwa teman-teman yang pertama kali bergabung baru trading di bulan Januari, teman-teman mesti ngerti bahwa dalam market yang rally dengan sangat kencang itu berpotensi sekali untuk turun ya. Berpotensi sekali untuk turun dengan kencang pula. Itu yang menyebabkan teman-teman mungkin sangkut di atas ya, karena banyak teman-teman yang tidak menyadari hal ini seperti itu ya. Makanya kita selalu warning sekali, hati-hati dengan tekanan market yang begitu hebat dan begitu besar ini ya. Saya akan coba bukakan lagi di indeks Dow Jones ya. Kita akan buka di Dow Jones Future seperti itu. Ini juga sudah terjadi di market global ya. Di market global saya akan tunjukkan buat teman-teman, di mana sepertinya terjadi pola double top di sini ya. Ada pola double top di sini ya, dengan neckline-nya di 30.616 ya, sekitar segituan. Dan masalahnya adalah teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini ada pengujian ya. 1, 2 dia berhasil mantul, kemudian turun ya, sempat turun di sini, gagal ya. Ini sempat mencoba lagi gagal, dan ini coba lagi dan gagal ya. Artinya ada 3 kali pengujian ya, seperti itu di area neckline-nya ya, di 30.616 dan gagal. Dan akhirnya dia drop dan menyentuh ke arah support ya. Nah, teman-teman mesti perhatikan juga di support ini ya. Terlihat bahwa beberapa kali diuji dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, dan 9 kali terakhir kali ini. Kalau di 29.867 ini jebol, maka akan sangat berpotensi untuk menjadi resist kuat titik seperti itu ya. Karena apa? Karena 9 kali pengujian dan dia berhasil mantul. Kalau sampai jebol, maka akan ada pengujian lagi ya, akan ada pengujian lagi. Teman-teman mesti lihat bahwa akan ada pengujian untuk mengkonfirmasi ya di sini ya. Dimana ini adalah confirm ya, konfirmasi bahwa chartnya sudah benar-benar double top ya. Artinya terjadi pembalikan pola ya, reversal yang cukup berbahaya, dan karena candle merahnya cukup dalam sekali ya. Jadi teman-teman mesti memperhatikan sekali dan waspadai portofolio kalian ya, karena tekanan global hebat. Dan itu akan membuat otomatis IHSG kita juga akan tertekan dengan lebih hebat lagi seperti itu ya. Jadi itulah, saya tidak memberikan fear, tapi saya hanya menyampaikan fakta secara chart ya. Inilah yang terjadi dalam market kita, bahwa ada tekanan jual yang sangat hebat di market kita ya. Tekanan jual cukup besar dan cukup hebat sekali ya. Kalau tadi ada seorang teman di sini ya yang memberikan bahwa yang bikin ngeri itu bukan jatuhnya IHSG, tapi jatuhnya saham-saham second liner bandar lokal, seperti kemarin-kemarin di mana IHSG naik 0,3 tapi sahamnya yang ARB puluhan saham bukan favorit kayak Antam, Tin, Breeze dan jadi bukan seperti Antam, Tin dan Breeze saja ya. Seperti itu ya, dia lebih berfokus bahwa yang bikin ngeri bukan jatuhnya IHSG. Ya benar sih, saya berpikir karena
kalau IHSG sampai jatuh berarti saham-sahamnya juga ambruk. Nah, tapi mesti teman-teman perhatikan baik-baik ya di sini bahwa di hari perdagangan kemarin saham-saham big caps ya di perbankan ya menjadi pilar dari IHSG kita. Terlihat sekali di chart ini ya juga mengalami tekanan yang sangat hebat sekali, bahkan 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 candle merah dari saham BRI ya, seperti itu ya teman-teman, bisa lihat di sini ya ada 7 candle merah, dan ini warning ya. Karena ternyata bukan cuman saham-saham favorit dari retail yang dihajar seperti Antam, BRIS dan kawan-kawan, seperti IKF, Inaf dan kawan-kawan ya, tapi benar-benar sudah mengarah ke saham-saham blue chip ya, dan saham-saham yang menggerakkan IHSG seperti itu, seperti saham-saham perbankan ya. Kita lihat BBRI tertekan sangat hebat ya. Dari 7 hari perdagangan terlihat ya harganya dari sekitar 4.900-an turun sampai 4.100-an ya. Artinya ada penurunan yang sangat gede seperti itu ya. Hampir sekitar 20% penurunannya, dan ini sangat berbahaya buat market kita ya. Teman-teman mesti perhatikan baik-baik, dan secara volume teman-teman perhatikan ya. Ini volumenya besar ya. Jadi tekanan jualnya besar. Mungkin teman-teman bilang itu kan hari Jumat ya. Nah, kita lihat aja kalau hari Senin memang tekanannya masih besar, maka ini adalah warning kembali ya buat kita. Karena menurut saya sebenarnya dari PPC pun kita sudah memberikan warning jauh-jauh hari sejak lama ya. Sejak lama bahwa kita sudah kasih warning ya di PPC ini ya. Kalau teman-teman bergabung dalam grup PPC yang berbayar seperti itu ya, kita sudah memberikan warningnya sudah cukup lama seperti itu ya. Dan warning ini adalah sudah kita berikan dari bulan sudah lama ya, dari bulan Desember sepertinya ya. Dari bulan Desember sepertinya saya akan coba bukakan ke ini ke live trade aja, dimana saya akan tulis di IHSG seperti ini di sini ya. Kita lihat bahwa kita sudah memberikan warning dari mulai ini ya, dari mulai bulan Desember seperti itu ya. Saya akan tunjukkan ya teman-teman. Ya, ini adalah warning pertama kita ya. Warning pertama kita seperti itu, teman-teman bisa lihat ini tanggal 20 ya, tanggal 28 Desember ya. Saya sudah memberikan warning seperti itu ya. Reminder main di IHSG kita ya. Seperti itu saya memberikan Zoom dan YouTube ya, seperti itu ya. Saya bilang pada teman-teman jaga porsi, jangan serakah, atur cash dan lain sebagainya. Adalah warning pertama ya, warning pertama dari saya seperti itu. Ya, ini adalah warning berikutnya ya. Teman-teman bisa lihat ini tanggal 8 Januari ya. Tanggal 8 Januari bahwa sudah ada warning ya, itu sudah sampai target di 6225 dan waktunya sudah sampai. Harap disiplin karena market sudah dikasih penting ya. Disiplin, usahakan punya barang tidak lebih dari porsi 50% bagi yang trading ya, seperti. Jadi kita sudah kasih warning dari awal Januari sebenarnya ya. Dan menurut saya buat teman-teman yang masih sangkut karena tidak disiplin dengan plan kalian ya. Kalian nggak ngerti bagaimana dan kapan harus exit dari market, kapan harus mengurangi porsi, kapan harus taking profit seperti itu ya. Banyak yang teman-teman yang cerita bahwa profitnya dari 100% lebih sekarang malah menjadi minus seperti itu ya. Bahkan sudah habis profitnya, sudah BEP, bahkan banyak yang minus seperti itu. Karena apa? Karena nggak ngerti tidak ngerti kapan harus keluar dari market ya, seperti itu. Jadi menurut saya ini jadi pelajaran yang bagus sekali buat kita ya, buat teman-teman, kita belajar bersama. Nah, sekarang saya akan coba bahas teman-teman dari ini ya, berperang melawan bandar ya. Saatnya retail bersatu berperang melawan bandar. Banyak beberapa orang menggaungkan seperti itu. Saya juga mengerti ada sebuah influencer dari saham ya yang menggaungkan itu juga ya dalam grupnya, dan luar biasa sekali banyak yang masuk ke dalam grup tersebut bersatu untuk melawan bandar. Nah, apakah ini bisa terjadi ya? Jadi teman-teman mesti ngerti bahwa kenapa ini terjadi, karena ada fenomena GameStop dari Amerika ya. Saya akan coba bahas sedikit soal GameStop ya. Ya, saya akan coba bukakan chartnya GameStop ya dari perdagangan di Amerika ya, di Nasdaq ya. Nah, ini seperti ini bahwa GameStop ini tiba-tiba terjadi rally dan mereka menggaungkan bahwa kita bersatu, kita borong sahamnya, kita naikkan sahamnya, dan akhirnya saham yang sebenarnya dari harga sekitar 20 atau 18 dolar ya menjadi sampai 480-an ya, seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat 480-an, 470-an titik tertingginya ya, seperti itu di tanggal 28 Januari kemarin ya.
Dan ini terjadi gap up yang luar biasa ya, gap up-nya hampir 100% ya, seperti itu ya. Ada gap yang gede sekali seperti ini. Ya. Jadi ini apa ya, kenaikan yang sangat tidak wajar seperti itu ya. Tapi ini yang terjadi dalam market Amerika. Nah, terinspirasi dari GameStop itu makanya banyak beberapa ya, saya lihat ada beberapa orang influencer yang menggaungkan kita bersatu melawan bandar. Nah, sekarang pertanyaannya siapakah yang diuntungkan? Apakah benar-benar retail bersatu bandarnya keok kalah, ataukah ada orang-orang yang ternyata diuntungkan ya? Saya mencoba mencari siapa sih ternyata yang memiliki saham yang cukup besar di GameStop ya. Saya coba cari ya. Nah, ini saya menemukan artikel ini, teman-teman ya. Ada artikel dari entrepreneur.com ya, seperti ini, teman-teman bisa lihat, ini ada linknya segala. Kalau mau baca silahkan ketik aja seperti ini ya, atau cari aja ya. GameStop Effect ya, businessman Ryan Cohen become a billionaire on Wall Street thanks to Reddit ya, seperti itu ya. Reddit ini teman-teman mesti ngerti bahwa Reddit ini adalah sebuah forum ya yang dibuat persatuan retail ya, seperti itu, persatuan retail, dimana yang mengagetkan juga ternyata ada Elon Musk ya, yang dimana dia adalah founder dari Tesla yang ada di situ dan ikut mencuit tentang GameStop ya, seperti itu ya. Apakah dia beli atau enggak saya nggak ngerti, tapi dia tetap berpartisipasi juga dalam Reddit itu ya. Dan ini apa ya, menjadikan bahwa apa sih efeknya ya, apa sih efeknya. Dan teman-teman saya akan coba terjemahkan langsung aja, kita translate ke versi Indonesia ya. Efek GameStop, pengusaha Ryan Cohen menjadi miliarder berkat Reddit ya. Reddit itu berjasa membuat pengusaha Ryan Cohen menjadi miliarder. Nah, siapakah Ryan Cohen itu? Ya, saya akan coba lihatkan ya. Ryan Cohen itu akhir tahun lalu menginvestasikan sekitar 76 juta US dollar untuk membeli lebih dari 9 juta saham GameStop. Ya, niatnya untuk membantu rekonstruksi perusahaan yang berbasis di Texas yang mengalami kerugian beruntun. Jadi, teman-teman mesti ngerti bahwa GameStop ini adalah perusahaan yang selalu rugi, yang ruginya rugi beruntun ya. Tiba-tiba muncul Ryan Cohen yang seperti juru selamat ya, dia membantu untuk merestrukturisasi perusahaan ini ya. Seperti itu ya. Dan Ryan Cohen itu dalam surat terbuka kepada dewan direksi toko video game tersebut, dia berkata bahwa sayangnya GameStop ini jelas kekurangan pola pikir, sumber daya, dan rencana untuk menjadi pemain yang dominan dalam industri ini. Artinya memang GameStop ini bukan perusahaan yang sehat, tapi perusahaan yang susah untuk bertahan hidup ya. Jadi ini bukan perusahaan yang sehat. Perusahaan yang kasarnya FA-nya jelek ya, FA-nya busuk seperti itu ya. Jadi GameStop itu perusahaan yang FA-nya busuk. Nah, sekarang Ryan Cohen sudah masuk ke dalamnya dan beli di akhir tahun ya, seperti itu ya. Dan di sini dikatakan ya bahwa harga saham GameStop meroket dari aksi kolektif pengguna Reddit dalam forum yang bernama Wall Street Bets dengan lebih dari 4,5 juta pengikut. Di sana mereka mengatur untuk membeli saham yang dipertaruhkan oleh hedge fund. Pembelian tersebut membuat harga saham GameStop turun dari 17 US dollar pada 1 Januari menjadi 469 pada 28 Januari. Artinya kenaikannya sangat luar biasa tinggi. Nah, siapa yang diuntungkan? Ya, jelas sekali yang diuntungkan adalah Ryan Cohen. Karena di sini lihat ya, saham GameStop telah meningkat lebih dari 800% sejak Ryan Cohen membuat pernyataan tersebut. Sekarang nilai sahamnya 825 juta dolar ya. Jadi apa ya? Ryan Cohen ini menjadi miliarder dadakan gara-gara sahamnya diangkat oleh retail. Jadi teman-teman mesti ngerti yang diuntungkan siapa. Tentu saja pemilik saham terbesar dari perusahaan tersebut. Memang ada retail yang untung ya, ada retail yang untung, ada retail yang buntung tentu saja. Karena teman-teman mesti ngerti dari chart ini ya. Saya akan lihatkan chartnya dari GameStop ya. Di sini terlihat sekali bahwa setelah mencapai kenaikannya dia drop banget ya, dia drop turun lagi ke bawah, dia naik lagi dan dia turun lagi seperti itu. Artinya orang-orang yang beli di harga 450 dolar ke atas akan mengalami kerugian yang cukup besar di saham GameStop. Ya, ini yang terjadi dan teman-teman mesti mengerti. Ya, jadi kita harus melihat dari berbagai sisi, kita harus melihat siapa yang diuntungkan dari GameStop ini, dan ternyata yang diuntungkan adalah Ryan Cohen seperti itu ya. Yang paling diuntungkan karena dia pemegang saham terbesar, dia pemegang saham individu terbesar dari perusahaan GameStop tersebut. Ya, jadi retail juga untung ya, Elon Musk juga untung kalau dia beli di harga bawah. Tapi yang paling diuntungkan adalah Ryan Cohen. Ya, itu yang mesti apa ya, teman-teman perhatikan dan mesti ngerti seperti itu ya. Jadi bukan retail yang menang.
ya. Retail ada yang menang karena ada yang cuan, tapi yang menang dalam keseluruhan ya, dalam garis besarnya adalah Ryan Cohen. Itu yang terjadi teman-teman ya. Seperti itu. Dan teman-teman mesti menyadari bahwa kalau retail bersatu berperan melawan bandar, ya buat teman-teman yang nggak tahu bandar itu siapa, bandar adalah orang atau institusi yang memegang pergerakan harga dari sebuah saham. Gampangannya adalah sopir dari sebuah mobil yang bergerak ya, saya anggap seperti itu ya, sopir dari sebuah truk yang bergerak. Dia adalah sopirnya, pemegang kuasa dari pergerakan sahamnya, seperti itu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan Ryan Cohen juga mungkin berpartisipasi untuk membuat fenomena di Reddit ini ya. Tidak ada bukti yang menjelaskan, tapi kalau saya berpikir secara logika aja, bisa aja terjadi kemungkinan ya, bisa enggak, bisa ya, seperti itu ya. Apakah ini dirancang oleh Ryan Cohen, kita nggak pernah ngerti, tapi ada kemungkinan ke arah sana juga karena dia seorang miliarder ya, seperti itu. Dia punya duit, dia bisa bertindak apapun juga yang dia kehendaki karena dia punya power yang cukup baik ya. Itu yang mesti teman-teman ketahui, bahwa dalam sebuah saham, dalam market kita ini adalah kita adu pintar dan kita adu kekuatan ya, antara penguasa dan bandar, dan kita juga retail. Jadi kita adu pintar aja seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang ketika retail bersatu bersama bandar retailnya menang, itu enggak banget ya. Itu sangat salah sekali. Apalagi saya baru tadi membaca, dikirim sebuah teman ya, dari sebuah grup yang mengajak retail bersatu, diajak untuk menahan yang namanya blue chip ya. Teman-teman mesti ngerti bahwa blue chip ini adalah saham-saham yang kapitalisasinya besar, seperti BBRI sangat besar sekali, transaksi hariannya sangat besar sekali ya. Jadi mesti ngerti bahwa dengan transaksi yang sangat besar ini dibutuhkan dana yang sangat luar biasa besar untuk bisa mengalahkan bandarnya, dan terutama bandar-bandar asing ya, di BBRI dan lain sebagainya, di mana asing menguasai hampir sebagian besar dari bandar harga saham tersebut ya. Dia kuasai dengan sangat banyak sekali, dan teman-teman mesti ngerti bahwa kapitalisasi hariannya dari saham-saham seperti BRI itu mencapai triliun seperti itu ya. Dan ini kalau retail bersatu, pertanyaannya apakah retail mempunyai dana yang cukup besar untuk mengalahkan bandar dengan transaksi yang sedemikian hebatnya ya, itu pertanyaannya ya. Dan yang kedua yang mesti teman-teman ketahui, bagaimana cara menyatukan retail di seluruh Indonesia yang tidak punya kesatuan visi ya, menurut saya. Karena apa? Tiba-tiba kalau harganya bergerak naik, bisa aja retail itu akan jualan barang ya. Bisa aja jualan barang, ada yang beli, ada yang jual. Karena dari teori dari market adalah ada yang beli, ada yang jual ya. Ketika ada orang beli di area atas di harga 500, ada yang jual di area 500. Apakah itu bandar, kita nggak ngerti, tapi hampir mustahil menyatukannya seperti itu teman-teman. Dan teman-teman mesti ngetahui kalau dari pasar di Amerika dan pasar di Indonesia itu orang-orangnya beda seperti ya, nggak bisa disamakan antara Amerika dan Indonesia. Jadi hal-hal seperti GameStop itu hampir mustahil terjadi di Indonesia seperti itu. Jadi mesti teman-teman ketahui ya. Saya akan mencoba memberikan satu contoh saham ya yang saat ini sedang populer ya, yang diajak untuk retail bersatu menghold ya, saham film ya, seperti itu ya. Kalau teman-teman mengerti bahwa saham film ini pergerakannya cukup luar biasa seperti GameStop ya. Saya lihat seperti GameStop ya. Nah, teman bisa lihat bahwa di 11 Januari ini ya, saham film masih di harga di bawah 200. Tiba-tiba saham film ini melejit ya, dalam 3-4 hari perdagangan menjadi 410-an ya. Artinya apa? Artinya ada fenomena luar biasa sekali yang mirip dengan saham GameStop ya, seperti itu ya. Dan teman mesti ngerti bahwa segala kenaikan ini akan memakan korban ya. Buat teman-teman yang ada yang beli di harga 410-an, dia pasti akan menderita loss ya sekarang karena harganya 364 ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman mesti ngerti, dan saya akan coba bukakan ya di sini. Saya tadi sempat screenshot dari RTI ya. Ini adalah laporan keuangan dari saham film ya. Ternyata selama 2020 ya, di 3 kuartal ya, seperti itu ya. Film ini selalu menderita kerugian ya, selalu minus ya, selalu merah ya laporan keuangannya, seperti itu. Kita nggak ngerti apakah kuartal keempat akan bagaimana, kita nggak ngerti. Cuman kemungkinan besar juga akan merah karena dengan adanya COVID ini akan cukup berat buat semua industri yang ada dalam Indonesia dan bahkan dunia ini ya. Dan secara fundamentalnya pun ya terlihat sekali, cash flow-nya merah, operating profit-nya merah, net profit-nya juga merah. Artinya ini bukan perusahaan yang sedang dalam posisi sehat ya teman-teman. Dari data yang saya ambil dari ini ya, saya ambil dari RTI ini ya. Jadi artinya apa? Artinya saham ini bukan perusahaan yang sehat. Itu yang mesti teman-teman perhatikan baik-baik kalau ada orang yang promosi saham film ya, seperti itu ya. Dan saya mau
kasih tahu teman-teman satu hal lagi ya. Saya menemukan berita ya. Saya menemukan berita yang menarik sekali ya. Bahwa saya mencoba searching ya pembelian saham MD Picture, dan tanggal 18 November ya, 18 November ada berita bahwa Direktur PT MD Picture, Shania Manoj Punjabi, membeli saham film sebanyak 1,12 juta saham, dan transaksinya dilakukan di tanggal 16 November 2020 ya. Seperti itu. Nah, transaksinya itu dilakukan di harga 206 per saham. Artinya apa? Artinya sekarang ya, direktur yang membeli saham ini sudah profit hampir 100% ya. Teman-teman mesti ngerti, ini saham film harga segini ya. Dia beli di ini ya di bulan November ya, di harga segini ya. Di harga 200-an ini ya. Seperti itu ya. Artinya dia sudah floating profit, kalau nggak dijual ya, dia sudah floating profit hampir 100%. Siapa yang diuntungkan dari kenaikan saham film? Bukan retail yang bersatu, tapi yang diuntungkan adalah pemegang saham mayoritasnya. Dalam hal ini adalah direkturnya yang kembali membeli lagi di saham film tersebut. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau menaikkan harga dari sebuah saham, siapa yang diuntungkan? Ya tentu saja pemilik dari perusahaan tersebut atau pemegang saham mayoritas dari perusahaan tersebut. Mereka akan sangat berterima kasih buat kalian para retail yang sudah bersatu HK bareng-bareng untuk menaikkan saham tersebut. Ketika sampai di atas, mereka dengan mudah akan bilang, saya akan mengurangi porsi kepemilikan saya untuk membuat saham ini beredar lebih banyak di masyarakat ya, lebih liquid. Alasannya seperti itu, padahal mereka juga taking profit ya. Jadi ini pun yang terjadi dari saham MDKA waktu itu, dari grupnya Pak Sandiaga Uno melepas dari saham MDKA ketika mereka sudah floating profit hampir 100% ya, dilepas dari pembelian 800 ke 1600 dengan alasan supaya MDKA lebih liquid lagi seperti itu. Tapi apapun yang terjadi, mereka merealisasikan keuntungannya seperti itu. Sama aja di saham film, bisa saja saham film ini akan naik lagi, tapi kita nggak pernah ngerti kapan akan selesai rally-nya ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman mesti ngerti bahwa dengan ada yang retail bersatu ini, siapa yang diuntungkan? Tentu saja yang diuntungkan pertama adalah yang menang dalam perang ini adalah bandarnya, adalah pemegang saham mayoritas, adalah pemilik emitennya seperti itu. Sedangkan retailnya bagaimana? Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang babak belur, ada yang kalah. Orang yang pom-pom saham ini pasti juga akan menang seperti itu. Karena apa? Karena ketika dia pom-pom bisa jadi dia sudah beli di harga bawah ya. Ketika sudah di atas, dia dengan leluasa bisa mulai cicil jualan. Ketika harganya turun ya seperti ini, bergerak turun lagi, dia bisa cicil beli lagi. Nanti harganya diangkat lagi, dia bisa jualan lagi ya. Jadi kalian mensukseskan jika kalian bergabung ke dalam komunitas yang retailnya bersatu seperti itu. Kalian akan mensukseskan orang-orang yang mempelopori itu menjadi orang yang kaya seperti itu ya. Kalau teman-teman bisa lihat, orang yang mempelopori itu biasanya dengan mudah akan pamer ya, saya sudah bulan ini merealisasikan profit sebanyak puluhan M seperti itu ya, sebanyak ratusan M dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar sekali. Dari mana itu mereka merealisasikan profit? Tentu saja terima kasih kepada retail-retail yang telah bersatu untuk membeli saham mereka. Ini adalah kenyataan yang harus teman-teman pahami, dan ini adalah kenyataan yang pahit ya, tapi ini adalah kenyataan sebenarnya seperti itu ya. Misalnya saya mengajak teman-teman, oke besok Senin yuk kita beli saham apa, saham ABCDE misalnya seperti itu ya. Saya nggak mau sebut emitennya, ini saya dipikir pom-pom ya. Yuk kita beli saham ABCD seperti itu ya. Yuk kita beli. Bisa aja saya sudah beli di daerah bawah, di area bawah ya. Saya sudah mengakumulasi, saya sudah collect. Yuk kita beli bareng-bareng untuk menaikkan ya. Kita retail bersatu menaikkan harganya seperti itu ya. Kita naikkan sampai ke harga atas. Sampai atas saya dengan luasnya bisa jualan. Karena apa? Tiba-tiba saham yang nggak liquid akan menjadi sangat liquid sekali ya. Dan teman-teman mesti lihat dari saham film ini ya. Volumenya meningkat dengan sangat drastis. Artinya apa? Artinya yang mempromosikan saham film ini berhasil membuat saham film ini lebih ramai lagi, di mana banyak retail yang masuk lebih banyak lagi. Dan ini bukan hal yang sangat baik buat retail-retail yang beli di area atas terutama ya. Jadi teman-teman mesti pahami, mesti ketahui ya. Satu lagi saya mau satu contoh ya, saham FPNI ya. Saham FPNI ini dulu sempat rame ya, di pertengahan Desember ya, dan dikatakan bahwa saham ini akan bergerak ke arah 1000 ya, seperti itu ya. Ada yang mempelopori bahwa bilang saham ini targetnya 1000 nih. Kita akan profit, kita akan realisasikan bareng-bareng di harga 1000 seperti itu. Dan kenyataannya memang tiba-tiba volumenya naik kencang ya, tiba-tiba ya ini gap up kencang ya. Dan ternyata mentoknya cuma sampai di harga 400-an. Dan teman-teman mesti lihat sekali, sekarang saham FPNI
tidak ada suaranya, tidak terdengar suaranya, tidak terdengar bagaimana akan bergerak ke arah 1000. Bahkan orang yang mempelopori saham ini sudah pindah ke saham-saham yang lain. Tentu saja ini berlaku juga untuk teman-teman kalau baca ya di media sosial ya, ada Sangmologi, ada Mansurmologi dan kawan-kawan ya, teman-teman bisa ngerti itu sudah bukan rahasia umum sekali ya, sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa seperti Kaesang pun sudah pindah haluan ya, sudah pindah haluan dari BJTM, tiba-tiba terakhir saya dengar sudah PTBA. Apakah dia sudah jualan BJTM? Kita nggak pernah ngerti ya. Ada juga dengan Mansurmologi yang waktu itu mempelopori GIA ya, kemudian tiba-tiba tidak ada suaranya, pindah lagi ke saham konstruksi WSKT dan kawan-kawan ya. Akhirnya juga sampai sekarang saya nggak ngerti, saya nggak pernah mengikuti apakah dia sudah pindah ke saham yang lain atau enggak ya, saya nggak pernah ngerti gitu. Tapi intinya adalah mereka bebas mengutarakan pendapatnya ya. Yuk kita beli saham ini ya. Karena mereka adalah seorang influencer dengan power yang cukup besar, mereka bisa mengumpulkan retail seperti itu ya. Yuk kita beli saham ini, yuk kita beli saham ini, kita beli saham ini. Kenyataannya setelah jadi begini teman-teman. Saya lebih respect pada orang-orang yang mengajak yuk beli saham ini ketika sahamnya belum bergerak naik. Tapi ketika orang-orang public figure itu mengajak beli ya, teman-teman perhatikan aja sahamnya sudah bergerak naik. Teman-teman silakan riset, silakan cari di Twitternya, silakan cari di medsosnya kapan mereka pertama kali mencuit itu ya, dan cek di chartnya ya. Hampir sebagian besar harganya sudah bergerak naik seperti itu ya, harganya sudah bergerak naik. Dan kemudian diajak yuk rame-rame kita selamatkan BUMN ya, rame-rame kita dukung BUMN jadi perusahaan yang kuat ya, perusahaan kebanggaan bangsa dan negara Indonesia ya, sepertinya nasionalisme. Tapi ternyata akhirnya kita ngerti semua saham-saham itu song sekarang ya. Kita coba lihat ya WSKT misalnya ya, yang sempat dipom-pom ya, kita lihat WSKT memang sempat bergerak naik ya dengan luar biasa sekali. Tapi sekarang juga harganya dari 2100-an ya, 2000-an, dan sekarang di harga 1400-an. Siapa yang dirugikan? Tentu saja retail-retail yang beli di harga atas ya. Siapa yang untung? Retail yang beli di harga bawah ya. Public figure yang beli di harga bawah itu diuntungkan sekali ya. Saya pribadi saya menikmati keuntungannya karena saya punya saham konstruksi yang lain ya. Saya beli saham ADI di harga 900 dan saya jual di harga 1900. Saya merealisasikan 100% dari profit saya hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan ya. Itu sangat luar biasa sekali ya. Kita mengikuti aja polanya. Tapi begitu sudah sampai di atas ya, saya selalu bilang pada teman-teman PPC jangan serakah, silahkan realisasikan profit sebagian. Ketika sudah profitnya sudah besar ya, sudah di atas 50%, silahkan mulai realisasikan. Ya, teman-teman mesti ngerti ya. Satu hal lagi yang bahaya ya, ketika proyeknya sudah selesai ya, WSKT ini masih nggak bahaya. Kita lihat saham KF ya. Saham KF ini dari 7.500 ya, sekarang sudah di 3.100-an. Artinya sudah mengalami penurunan lebih dari 50% ya. Mungkin sekitar 60%-an ya saham KF ini, dan turunnya pun dengan sangat dalam ya. Ini menjadi sign yang sangat warning sekali ya. Warning yang sangat bahaya sekali menurut saya. Sinyal yang sangat bahaya sekali buat teman-teman yang masih megang saham KF dan berharap saham itu mantul suatu saat. Kapan saham itu mantul? Ketika bandarnya memutuskan cukup dan saya akan menggerakkan sahamnya naik. Jadi teman-teman yang sanggup di saham KF, Inaf dan kawan-kawan sekarang hanya bisa berdoa dan mengharap kebaikan bandar saja ya. Seperti itu. Karena apa? Berita-berita baik sekalipun nggak bisa menaikkan harganya. Mau Pak Jokowi vaksin lagi, mau 10 kali vaksin pun tidak akan bisa menaikkan harganya kalau tidak bandarnya menyetujui untuk harganya bergerak naik ya, memutuskan oke kita naikkan. Karena apa? Teman-teman mesti lihat ya, volumenya semakin habis. Artinya apa? Bandarnya pun menterlantarin setelah dia jualan dibanting habis-habisan. Udah mereka kabur ya. Mereka terus pasang offer yang tebal, mereka berjualan seperti itu aja. Intinya apa? Intinya bukan untuk hanya taking profit, tapi memang untuk menurunkan sahamnya dengan sangat masif ya teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali ya. Secara chart akan sangat susah untuk menganalisa ya. Kita lihat sangat susah sekali ya. Semua trend line-nya dijebol ke bawah ya. Artinya apa? Tidak ada sudah sangat susah sekali untuk melihat bahwa saham ini bisa ada potensi lagi ya, karena hanya kebaikan bandar aja yang bisa mengangkat saham ini ya. Apakah besok naik atau enggak kita nggak pernah ngerti. Kalau tadi kita lihat dari IHSG dan Dow Jones ya sangat tertekan, Dow Jones closing minus 2%, artinya besok Senin ada potensi tertekan lagi, ada potensi ARB lagi ya. Seperti saham Antam pun ya. Saham Antam ini sebenarnya ada teman-teman kalau bilang, "Oh, bandarnya kejam." Sebenarnya nggak juga. Kalau teman-teman mempelajari teknik analisa ini sudah ada warning ya. Sudah ada warning seperti ini, sudah ada pola double top ya. Seperti ini saya bilang double top dengan target penurunan di harga 1.700 ya. 1.700 itu bisa jebol juga kalau bandarnya terus berjualan seperti itu ya. Sekarang harganya di 2.220 ya. Jadi teman-teman mesti berhati-hati untuk
melakukan buyback di saham ini. Kalau mau beli silakan cicil perlahan ya, karena saham ini saham yang perusahaannya bagus tapi bandarnya sekarang lagi memutuskan untuk jualan semua ya, seperti itu. Nah, itu yang mesti teman-teman ketahui ya. Dan ini sudah ada sinyal ya. Sinyal ketika teman-teman tahu di sini ada neckline-nya ya. Di sini udah ada neckline dari saham Antam ya. Ketika dia menguji di sini ya, dia menguji kemudian dijebol dan dia uji sekali lagi ya. Artinya sudah ada konfirmasi sama seperti Dow Jones tadi ya, sudah ada konfirmasi. Ini ada warning ya teman-teman. Kalau nggak paham warningnya ya saya juga nggak bisa ngerti bagaimana cara teman-teman bisa menyelamatkan dana kalian ya. Kalau teman-teman sekarang pertanyaan adalah begini, jika teman-teman sudah sangkut di area atas dan nggak punya cash lagi, pilihannya cuma ada dua. Teman-teman pasrah, tutup OLT, uninstall, buka lagi akhir tahun ya, pasrah aja. Dan teman-teman saya harap tidak memakai dana uang panas atau uang pinjaman atau uang operasional perusahaan atau uang yang kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya, tapi uang yang benar-benar uang yang dingin ya, dimana teman-teman kalau nggak ada uang itu pun teman-teman masih bisa bertahan hidup ya, masih bisa melanjutkan hidup kalian. Tapi kalau teman-teman pakai uang-uang yang ini yang sudah saham dingin, uang panas ya, akan sangat susah sekali ya, tentu saja seperti itu. Jadi apa ya, sudah ada sinyal bahaya sekali. Itu pertama ya teman-teman, kalau nggak mau pusing ya tutup aja. Yang kedua, kalau teman-teman nggak punya cash masih mau trading, cara satunya adalah teman-teman harus cut loss bagian. Tujuannya apa? Kalian punya cash, kalian tunggu timing yang tepat untuk membeli lagi saham-saham di harga bawah. Kita ngerti bahwa pada bulan Maret kemarin ya ini buat teman-teman yang mungkin angkatan COVID-19 ya, yang belum bergabung di bulan Maret ya, seperti teman-teman mesti ingat bahwa bulan Maret kemarin ada penurunan yang sangat ekstrim sekali dari ini ya, dari harga Antam ya, misalnya harga Antam seperti ini. Dari Januari ini di harga 900 dia turun sampai 300-an. Artinya penurunannya hampir 3 kali lipat ya, seperti itu ya. Dan buat teman-teman yang beli di pantulan ini ya, teman-teman akan menikmati profit yang sangat besar sekali ya. Nggak ada menutup kemungkinan bahwa akan kejadian lagi ya, ketika harganya dari 300 ya, tiba-tiba sekarang mencapai puncaknya ya, mencapai puncak di harga 3.000-an. Artinya ada kenaikan sekitar sekitar 10 kali lipat ya teman-teman, 10 kali lipat buat yang beli di harga itu dari 300 jadi 3.000. 300 ke 3.000 ya, profit 10 kali lipat teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi menurut saya ya silakan realisasikan profit ya. Jadi nggak ada kemungkinan juga ketika harganya nanti bergerak turun, teman-teman punya cash lagi, harganya akan rally lagi seperti itu. Karena dalam penurunan selalu ada kenaikan. Kebalikannya, setiap saya menaik pasti akan turun. Itu yang mesti teman-teman pahami seperti itu ya. Cuman permasalahannya kapan harganya naik, kita nggak pernah ngerti ya. Kapan harganya naik kita nggak pernah ngerti. Kapan akan selesai penderitaan dan penyiksaan oleh bandar ini, kita nggak akan pernah ngerti. Seperti itu ya. Setiap hari kita hanya bisa pasrah, lihat chart ya. Oke, kita ambil momentum aja. Dan saya selalu mengajak teman-teman kita fast trading aja. Silakan kalian fast trading. Kalau teman-teman lihat ya di penutupan terakhir kemarin Wika juga bergerak naik. Itu momentum-momentum yang bisa kita manfaatkan untuk fast trading ya, seperti itu ya. Saya coba akan lihatkan chartnya Wika. Ya, Wika ini sempat turun tapi kemudian bergerak naik ya, sempat ARB, kemudian bergerak naik ya, sempat menyentuh 1940-an ya. Jadi ini manfaatkan momentum ini untuk kalian realisasikan profit dan kemudian stay away dari market lagi, karena marketnya masih seperti ini, marketnya masih bloody ya, masih berdarah banget ya. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah hit and run dulu aja. Kalau memang kalian nggak bisa hit and run, ketangkep oleh bandar, digebukin ya, kabur aja, cut loss aja. Menurut saya seperti itu sebelum jatuh lebih dalam lagi. Ini saran dari saya seperti itu ya. Jadi kalau memang teman-teman masih mau trading ya pastikan punya cash ya. Seperti itu. Kalau nggak punya cash, nggak mau cut loss ya sudah, tutup OLT, sudah liburan aja seperti itu ya. Dan saya berharap itu bukan uang operasional, uang hidup kalian seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman ada yang uang hidup, silakan cut loss bagian untuk buyback lagi ya. Dan pastikan teman-teman ketemu komunitas yang sehat, yang tepat, yang mengajarin teman-teman untuk trading dengan benar, bukan yang ngajak kita untuk melawan bandar ya. Percuma kalian melawan bandar, nggak ada gunanya kalian angkat harganya. Misalnya ya, sekarang pertanyaannya ya, kenapa harga KF gak pernah bisa balik lagi ke atas? Karena bandarnya jualan dengan offer yang sangat besar sekali. Oke lah, kalian bersatu membeli saham KF semua ya, habisin offernya seperti itu ya. Cara menaikkan harganya gampang, HK aja, habisin offernya, naikkan sampai offernya nggak ada lagi, artinya sampai auto reject atas. Nah pertanyaan, setelah kalian membeli bersatu, kalian jual semua aset kalian mengumpulkan dana dalam ratusan triliun seperti itu, beli saham KF ya misalnya, kalian buat reject atas. Setelah sampai di atas, bandarnya dengan mudah akan guyur aja, karena mereka punya barang yang sangat banyak ya. Emitennya dengan mudah akan bisa berjualan ya.
Artinya apa, yang dirugikan kembali lagi retail-retail yang bersatu akan menjadi korban lagi dari keganasan bandar. Seperti itu hal yang sangat wajar sekali teman-teman ya. Saya suka sekali bagikan gambar ini ya. Saya akan bagikan sekali lagi. Saya ada gambar ini ya. Ini dibuat oleh Duito ya, seperti itu ya. Mengenal bursa saham, di mana teman-teman biasanya mengenal bursa saham ini seperti ini ya. Idealnya adalah kita investor, kita menginvestasikan $1, kita akan menerima $5 dari perusahaan. Tapi kenyataan yang ada di lapangan sekarang adalah ya, how stock market ini really works adalah trader culun menjadi makanan dari trader kawan jadi makanan dari bandar, dan bandar jadi makanan dari orang dalam perusahaan. Ini yang kejadian di dalam market kita. Artinya apa? Kalau teman-teman retail bersatu ini nggak paham ya, teman-teman akan jadi trader culun yang yuk kita rame-rame kita HK, tapi ternyata kalian dikibulin oleh trader yang lebih kawaan ya. Kalian beli di atas, mereka jualan di atas dengan sangat mudah sekali. Karena apa? Banyak yang beli, artinya saya jadi liquid ya. Saya bisa guyur sebanyak-banyaknya saham yang sudah saya beli ini, saya bisa habisin dan sekalian silakan makan ini ya, seperti itu ya. Ketika gorengannya habis dan saham itu akan tumbang ya, seperti itu ya. Dan ini terjadi di saham GameStop juga ya, yang beli di atas tentu saja akan loss, dan ini akan masih berlanjut volatilitasnya ya, sama seperti saham film masih akan volatil terus ya. Dan ketika sahamnya selesai akan seperti FPNI ya. FPNI kita lihat ya tadi sudah selesai ya, dan ternyata harganya nggak sampai 1.000. Dan bagaimana tanggung jawab orang yang mempromosikan sampai 1.000? Ya dengan santai saja dia kabur aja, karena nggak ada tanggung jawabnya ya. Dia bebas aja. Dia akan bilang, salah siapa lu ikutin gue? Kenapa lu nggak analisa duluan? Ya itu yang jadi pembenaran dari setiap pom-pom yang ada dalam market kita. Ini mesti ngerti teman-teman ya. Jadi yang beli di harga 400 ini bakal apes karena sudah harganya sudah jadi 200 sekarang ya. Sudah habis uangnya sudah berkurang separohnya ya. Itu hal yang sangat wajar sekali dari market kita. Yang pintar akan memangsa yang bodoh, seperti itu. Jadi jangan jadi teman-teman, jangan jadi orang-orang yang bodoh dalam market ini ya. Jadilah orang-orang yang pintar dalam market. Belajarlah, edukasi diri kalian, masuk komunitas yang sehat, dan pintar-pintarlah memilih komunitas ya, seperti itu ya. Karena tidak semua komunitas dalam dunia saham ini komunitas yang sehat. Saya mengenal ada banyak teman yang membuat komunitas yang sehat. Silakan bergabung dalam teman-teman kita ini ya, dalam PPC dan teman-temannya ya, seperti itu ya. Itu yang mau saya sampaikan ya. Jadi teman-teman mesti ngerti ya, bahwa market kita masih makan berat. Dan ini saya mendapat gambar yang menarik sekali ya, barusan saya dapat ya. Seandainya retail ini besar dan kompak, sebenarnya gue gak yakin bisa menang. Hahaha. Ketika gue datang, ada yang sok jadi pengikut gue, ada yang berani melawan gue, ada yang cuman ngumpet, dan akhirnya gue bantai semua bergiliran, seperti itu ya. Ini ada gambar bandarnya sudah membantai KF Inaf Ira, kemudian sudah pindah ke Antam, BRIS, BPKP ya, kemudian BSKT, Aditins, dan sekarang lagi mengetok BBRI, BBNI, dan BMRI. Ini sangat bahaya sekali. Karena apa? Ketika saham yang ini, BBRI, BBNI, dan BMRI dan kawan-kawan saham-saham bank besar ini dihajar oleh bandar, dibantai bandar, maka market kita akan drop dengan lebih dalam lagi ya. Ini yang terjadi ya. Dan teman-teman dari sini, teman-teman yang sudah awalnya optimis, nggak mungkin market turun ke 5.800, sekarang hilang semuanya. Karena apa? Orang yang optimis tidak mempersiapkan hal yang terburuk. Dan saya selalu bilang buat teman-teman dalam trading ini, prepare for the worst, hope for the best. Artinya siapkan hal yang terburuk, tapi juga berharap hal yang terbaik. Artinya apa? Kalau hal yang terburuk terjadi, kalian siap planningnya apa ya? Sudah siap. Oh kalau ini jebol ya gue exit lah ya. Tapi kita selalu berharap harga saham terus naik. Tapi tidak terlalu over optimisme, tapi juga nggak terlalu over pesimisme. Tapi kita waspada dan bukan euforia ya. Ini yang mau saya sampaikan. Oke? Teman-teman, saya rasa hari ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi market kita masih akan tertekan. Hati-hati ya, tidak ada gunanya retail bersatu berpelawan bandar. Artinya apa? Ketika bandarnya mau membantai, mendingan kalian nonton di pinggiran aja, makan popcorn, liatin aja pembantaian retail itu dengan santai dan amankan cash. Ini yang saya mau berikan buat teman-teman ya. Jadi itu saran saya aja, amankan cash ya buat teman-teman. Kita nggak pernah ngerti akan dibantai lagi sampai seberapa dalam. Tapi yang saya tahu adalah ketika bandarnya ngebantai, ini bukan saat yang tepat untuk nadah barang-barang muntahan bandar ya. Seperti itu aja yang mau saya sampaikan. Teman-teman boleh cicil, tapi cicil dalam porsi yang sangat kecil sekali ya. Artinya apa? Kita maraton, kalau bandarnya mau nurunin ARB spoil lagi, kita masih siap ya. Kasarannya seperti itu ya. Jadi menurut saya yang paling baik adalah teman-teman atur porsi kalian, atur sebaik mungkin seberapa kuat kalian bisa bertahan dalam market ini ya. Jangan sampai ada banyak pensiunan saham yang tiba-tiba menjadi investor saham gara-gara nyangkut di atas ya, mensukseskan program yuk nabung saham ya. Ya beneran nabung, karena apa? Udah nggak ada yang mau bisa dibeli lagi. Yang pertama itu uangnya sudah habis, nggak bisa HK lagi, nggak bisa beli lagi. Dan yang kedua,
udah nyangkut di atas. Jadi mau nggak mau ya yuk nabung saham aja seperti itu ya. Nggak beda dengan yuk sangkut saham ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Oke, teman-teman silakan ya kembali lagi buat yang mau bergabung ke dalam para pencari cuan silakan di sini ya. Kalian bergabung di sini ya. Saya silakan bergabung di sini ya. Oh ya, satu hal lagi teman-teman, di market seperti ini kalau teman-teman mau join ke dalam grup yang kita yang edukasi kita yang berbayar ya, seperti itu silakan jika mau. Ini seperti ini dan kita punya promo ya. Kita punya promo bahwa ada ini ya. Sebentar saya carikan di pin message ya. Ya, ada promo ulang tahun dari foundernya PPC ya, Pak Hidayat ulang tahun ya kemarin sampai tanggal 31 Januari ini ya. Sampai 31 Januari ini ada promo buy one get one ya, seperti itu ya. Buat teman-teman kalau nggak ngerti, di mana teman-teman bisa mendapatkan kalau teman bayar 1 bulan dapat 1 bulan, kalau teman 3 bulan dapat 3 bulan dan seterusnya seperti itu ya. Jadi manfaatkan aja buat teman-teman yang mau bergabung ke PPC seperti itu ya. Silahkan. Kalau memang enggak juga mau bergabung dalam komunitas yang gratis aja juga nggak ada masalah ya. Kita belajar bareng-bareng seperti itu ya. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan ya. Terima kasih teman-teman untuk dukungannya ya. Silahkan kalian like, subscribe, dan share video ini jika berkenan. Kalau enggak ya silahkan aja dislike kalau nggak suka, like kalau suka ya. Saya harap bisa membantu teman-teman untuk lebih lagi mengerti bahwa market kita ini bukan market yang bersahabat, tidak ada freelance dalam market ini ya, tidak ada makan siang gratis, yang ada hanya kalian harus belajar dan berjuang untuk mendapatkan cuan kalian seperti itu ya. Oke, terima kasih. Selamat dari minggu depan tetap semangat teman-teman ya. Kita akan menghadapi market yang tidak mudah ya, tapi kalau kita optimis, kita tetap semangat, kita tetap atur porsi kita belajar bareng-bareng. Suatu saat kita akan mendapatkan profit dari semuanya di market ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan terima kasih buat perhatian teman-teman. Bye-bye.